Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Gunung Meriah yang berhadir, yang saya hormati Kepala Desa Tulaan serta Bapak Sekdes Desa Tulaan serta seluruh perangkat-perangkatnya. Yang sama kita hormati Imam Masjid beserta Khatib dan Bilal, Ketua BPG beserta anggota-anggotanya, para ustadz, para ustazah, para bapak haji, para ibu hajah, para tokoh masyarakat, para cerdik pandai, tokoh pemuda, tokoh remaja, anak-anak yang kami sayangi seluruhnya, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan semua yang berhadir di sini diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan umur yang panjang, diberikan jalan keluar dari segala kesempitan, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih dan penghargaan serta penghormatan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah bekerja dari kemarin barangkali sampai dengan hari ini sehingga sukses dan terlaksananya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, senang sekali rasanya bisa berkumpul bersama calon-calon penghuni surga. Calon-calon penghuni surga. Karena setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Tapi masuknya belakangan. Walaupun belakangan, yang penting masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai dia meninggal dunia tidak keluar dari Islam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi ada yang transit dulu ke neraka, ada yang dicuci dulu karena dosanya banyak, ada yang disiksa dulu karena semasa di dunia lalai dia. Tetapi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Senang sekali bisa bertemu dengan calon-calon penghuni surga. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 1444 Hijriah di Desa Tulaan ini. Apa sebetulnya yang kita inginkan dari peringatan Maulid? Apa sebetulnya yang kita harapkan setiap tahun kita peringati, setiap tahun kita datangi masjid, kita ramaikan seperti ini? Salah satu tujuannya adalah mengambil hikmah dan iktibar pelajaran daripada kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Rasul dilahirkan, semua orang senang. Salah satu nikmat yang terbesar bagi orang-orang yang beriman adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Begitu Rasul lahir, dalam kitab Syaraful Anam dikatakan,
Rasul lahir, apinya orang Majusi sempat padam. Berhala-berhala sempat patah dan runtuh. Nabi lahir, semua orang gembira, semua orang senang. Dikatakan dalam sebuah riwayat, karena ini maulid Nabi, kita cerita maulid Nabi dulu. Dikatakan dalam sebuah riwayat ketika Nabi dilahirkan, ada seorang budak namanya Suwaibatul Aslamiyah datang kepada kakek daripada Rasulullah, memberitahukan bahwa anak almarhum Abdullah telah lahir, yaitu berjenis kelamin laki-laki. Senang Abdullah, senang kakeknya Muhammad. Abdul Muthalib diambilnya ini anak, dibawanya ke Ka'bah, dinyanyikannya lah satu syair, Alhamdulillahilladzi a'tani, yang sering-sering kita baca di dalam kitab Barzanji itu. Dia bersyukur pada Allah karena telah memberikan karunia, karena telah memberikan bayi berjenis kelamin laki-laki. Bersyukur ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Suwaibatul Aslamiyah datang kepada Abu Lahab. Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Ibu-ibu kenal Abu Lahab? Bapak-bapak kenal Abu Lahab? Abu Lahab sudah dapat tiket masuk neraka. Memang kalau jam-jam sekarang masih berisik, tapi sebentar lagi nanti agak tenang. Abu Lahab dapat tiket masuk ke neraka. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab, dapat tiket masuk ke neraka. Sudah disebutkan dalam Al-Quran Abu Lahab ini celaka. Senang dia dapat kabar anak Abdullah berjenis kelamin laki-laki. Karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, adalah adik daripada Abu Lahab. Lalu dalam riwayat dikatakan Abu Lahab pun membebaskan budaknya Suwaibatul Aslamiyah ini. Dibebaskan, dimerdekakan, tidak lagi menjadi budak. Maka dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, suatu ketika bermimpi ia melihat Abu Lahab disiksa di alam lain. Kemudian ia bertemu dengan kerabatnya, ditanya oleh kerabatnya, "Ya Abu Lahab, semasa hidup di dunia dulu engkau selalu menghina Rasul, engkau selalu membenci Rasul, engkau selalu membenci perjuangan orang Islam. Apa yang sekarang engkau rasakan setelah engkau meninggal dunia?" Apa kata Abu Lahab? "Tidak sedikit pun saya rasakan kenikmatan selain siksaan. Tidak ada saya rasakan sedikit pun waktu selain siksaan yang datang, selain kesusahan yang saya terima bertubi-tubi, kecuali setiap hari Senin. Karena dulu semasa saya hidup di dunia, saya pernah memerdekakan budak saya. Saking senangnya saya, keponakan saya lahir." Siapa yang lahir Bapak Ibu? Keponakan Abu Lahab. Kenal nggak Abu Lahab dengan Muhammad pada masa itu? Tahukah Abu Lahab bahwa Muhammad bakal menjadi seorang nabi besar? Tahukah Abu Lahab bahwa orang yang dia gembira dengan kelahirannya akan menjadi seorang pemimpin besar dan bahkan akan menjadi orang yang paling ia benci? Jadi Abu Lahab tidak kenal. Dia tidak tahu ini anak yang dia sayangi, yang dia senangi, nanti menjadi seorang Rasul akhir zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau orang yang tidak kenal dengan Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi. Orang yang tidak kenal dengan Nabi, senang dia Nabi lahir, bisa dapat keringanan hukuman di neraka. Apalagi kita umat Muhammad senang dengan kelahiran Nabi. Kira-kira dapat ringan hukuman enggak? Kira-kira dapat bonus keringanan hukuman atau tidak? Dapat. Dapat. Orang yang tidak kenal dengan Muhammad saja bisa diringankan hukumannya. Apalagi pula kita yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Apalagi kita umat Nabi yang pada malam ini kita rayakan, kita peringati hari kelahirannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya biasanya kalau menyampaikan ceramah lamanya 1 jam. Waktunya 1 jam. Tetapi kadang-kadang kalau sudah ngomong begini, sering lupa melihat jam. Kalau nanti sudah mengantuk, tidak lagi fokus, tolong kasih saya kode. Kodenya batuk 1 kali. Kalau nggak tes dulu, coba. Gitu dia. Kalau nanti sudah mengantuk, tidak lagi fokus, saya masih ngomong-ngomong juga, tolong kasih kode. Kodenya batuk 1 kali. Nah, begitu dia. Hah? Kuning. Oke. Hangki aku. Hangki aku. Kalau saya tidak paham juga, sudah kasih batuk sekali, saya tetap juga ngomong, enggak juga saya paham, tolong kasih kode batuk 2 kali. Batuknya 2 kali. Kalau tidak paham juga, sudahlah. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang bersenang dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dia, membaca maulid dia, membaca salawat dia seperti kita tadi. Kata Junaid al-Baghdadi dalam kitab I'anatul Talibin, ditulis oleh pengarang kitabnya, maka dia termasuk orang yang membesarkan agama Islam. Hadir kita kemari, membaca salawat, ada membaca Al-Quran, maka kita termasuk orang yang membesarkan agama Islam. Di dalam kitab Madarijus Su'ud, orang yang ikut bersedekah, kata Abu Bakar, bersedekah dia untuk merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menemaniku di dalam surga. Coba ingat-ingat berapa sedekah kita kemarin maulid Nabi. Abu Lahab senang dia Nabi Muhammad lahir, merdekakannya 1 budaknya. Harganya budak itu zaman Nabi kira-kira 300 juta. 300 juta. Senang dia Muhammad lahir, merdekakannya budaknya. Harga budaknya pada saat itu kira-kira 150 sampai 300 juta. Orang yang senang dengan maulid Nabi, orang yang senang memberikan sedekah untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nanti akan bersamaku di dalam surga, kata Abu Bakar. Maka salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan maulid, umat Islam jangan pelit. Umat Islam tidak boleh pelit kepada sesama. Umat Islam harus dermawan. Orang-orang Arab memang dulu zaman jahiliyah memiliki kekurangan-kekurangan, tapi juga memiliki kelebihan. Salah satu kelebihan orang Arab dulu, tidak pelit untuk menderma. Kita kadang-kadang kalau sudah maulid Nabi, ada orang minta sumbangan, pelitnya minta ampun. Carinya dompetnya, tengoknya uang yang paling kecil 10.000. Itulah baru kasihkannya ke kota. Kalau ada yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil dia kasih. Tapi karena sudah dicari, tidak ada uang merah, ini uang hijau. Tidak ada lagi, tinggal 10.000. Itulah yang dikasihnya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita pelit terhadap tetangga. Kadang-kadang tetangga kita miskin, kita kaya. Tetangga kita tidak punya sepeda motor, kita mobil bertumpuk-tumpuk. Yang susahnya, gara-gara mobil kita dia tidak bisa lewat. Belanja kita ke pekan, suka kali nawar-nawar. Suka apa ibu-ibu?
Nawar. Ada nenek-nenek jualan sekpo. Tahu sekpo? Pakis. Jualan serpo, bayangkan ibu-ibu jualan serpo. Dia bukan untuk kaya, dia bukan untuk beli rumah mewah, dia ingin menghidupi kebutuhannya. Dia tidak mau meminta-minta. Jualan serpo dia dipakar di pekan hari Minggu. Datang orang kaya, berapa serpomu seikat, Nek? Kata siapa? Orang kaya. Serpoku 2.000, buka. Berapa seikat? 2.000, kata nenek-nenek ini. Boleh 3 ikat 5.000, Nek? Tawarnya lagi, padahal gelangnya ini banyak. 3 di sini gelang emas, cincinnya pun banyak, entah asli entah enggak, wallahu alam. Boleh 3 ikat 5.000, Nek, katanya. 3 ikat 5.000, ditawarkannya lagi serpo ini. Tapi karena nenek-nenek tadi butuh uang, dia takut tidak punya beli beras, terpaksalah dia kasih. Ya udahlah, buka, ambillah, enggak menuka buatmu, katanya. 3 ikat 5.000. Datang orang kaya tadi, ambil plastik. Makasih ya, Nek, katanya. Oh, nampaknya jeruk nipis, acem bonus dah, Nek. Wah, pakai bonus, deng. Sudah beli pakis 3 ikat 5.000, nawar lagi, pakai bonus lagi jeruk nipis. Kasihan kita kalau ada tetangga kita seperti itu. Padahal kalau dia pun nanti kaya, 10 tahun pun jual pakis, belum tentu kaya. Kalaupun dia kaya, kemana dia bawakan sedekahnya? Sedekahnya akan diantarkannya ke masjid kita. Kemana dia antar zakat fitrahnya? Zakat fitrahnya akan dia antar ke masjid kita. Kalau dia kaya raya, sumbangannya akan membelikan kipas angin, AC, karpet untuk masjid kita, untuk kampung kita. Maka sekali lagi mari kita perhatikan tetangga kita. Jangan kita tidur dalam perut kenyang. Kata Nabi, jangan kau tidur perutmu kenyang, jangan kau tidur kalau ada tetanggamu lapar. Ini salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita kalau udah urusan agama pelit kita, tapi urusan yang lain kita tidak pelit. Ada acara keyboard, nyumbang, berlomba-lomba pakai apa itu namanya? Ngasih-ngasih uang itu? Sawer. Sawer. 50.000, senang kita sawer sama orang-orang. Padahal itu belum tentu berpahala. Bagaimana kalau dia ternyata terbuka auratnya? Bagaimana kalau mungkin dia minum tua, kalau dulu, atau mungkin bukan di sini, ada minum minuman keras, ada orang menyumbang, ada terbuka auratnya tapi orang menyumbang. Bagaimana itu urusan-urusan dosa dan pahalanya, saudara-saudara? Apalagi pula kalau kita membuat sebuah kebiasaan yang mana orang lain mengikuti kebiasaan kita. Kita membuat sebuah acara, orang lain ikut acara kita. Kalau orang berdosa, bisa jadi kalau gara-gara kita membiasakan perbuatan tersebut, dosanya bisa jadi mengalir kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga diri kita jaga harta kita jaga keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam neraka. Saya kan bukan ustadz. Saya kan bukan pandai agama. Kalau merasa tidak pandai agama, carikan guru agama. Suami-suami yang merasa tidak pandai mengajari anaknya, orang tua yang merasa tidak pandai mengajari anaknya, carikan guru agama, ajarkan agama kepada anaknya. Tidak sanggup juga, bawa tangan anaknya ke pesantren. Antar anak kita ke pesantren. Bimbing anak kita ke pesantren. Bawa mereka ke pesantren. Nanti suatu saat, kalau di dunia kita bawa anak kita ke pesantren, insya Allah nanti dia akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
Memang sekarang ini belum terasa. Kalau ada anak kita masuk pesantren, kadang belum terasa. Tapi kapan terasanya? Terasanya bermanfaat nanti ketika kita sudah mulai tua. Sudah mulai tua baru terasa. Anak kita satu di Jakarta, satu di Medan. Di rumah cuma dia sama istrinya. Di rumah suami cuma sama istri. Kalau sudah mulai sakit-sakitan baru terasa. Apalagi kalau sudah menjelang sakaratul maut, baru terasa ternyata tidak ada yang mengajari kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di awal tadi disampaikan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bagaimana anak kita mengajarkan kita la ilaha illallah, kalau anak kita saja tidak biasa menyebut la ilaha illallah. Di dalam kitab Lub Al-Kasyaf karangan Syekh Abdul Rauf. Pernah dengar Bapak Ibu nama Syekh Abdul Rauf? Syekh Abdul Rauf ulama asal Aceh Singkil. Lahir di Kecamatan Simpang Kanan, kalau dulu di Kecamatan Suro, berangkat ke Mekah, belajar agama 19 tahun, lalu menjadi mufti besar kerajaan Aceh. Ditulisnya satu kitab, judulnya kitab Lub Al-Kasyaf. Apa katanya di situ? Nanti kalau kita mau meninggal dunia, datang dua setan, satu di kiri, satu di kanan. Yang kanan mengatakan, wahai si fulan, wahai puka. Karena setan ini menyamar jadi bapaknya. Yang sebelah kanan menyamar jadi bapaknya, ya. Kalau bapaknya sudah meninggal, yang sebelah kiri menyamar jadi emaknya. Jadi seolah-olah orang yang sudah mau sakaratul maut ini, yang dilihatnya sebelah kanan ini mirip sama bapaknya, yang sebelah kiri mirip sama emaknya. Apa kata setan ini? Wahai si fulan, akuilah agama yang benar itu adalah agama Nasrani. Kata siapa? Kata setan sebelah kanan. Karena aku takut kalau kau tidak mengakui, aku takut kau masuk neraka. Kata setan ini tadi. Kata setan yang sebelah kiri, kalau kita berpaling, nggak kita mau mengakui bahwa agama yang benar itu, bahwa Tuhan yang benar itu adalah agama yang disampaikan oleh setan sebelah kanan, berkatalah setan sebelah kiri, wahai si fulan, akuilah bahwa agama yang benar adalah agama Yahudi. Kalau kita nggak mau ikut juga, datang setan-setan yang lain, bikinnya lah huru-hara. Datang orang-orang yang sudah meninggal. Rupanya mirip orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita. Diajaknya lah kita supaya kita percaya samanya. Diajaknya lah kita supaya keluar dari Islam. Makanya orang yang meninggal itu, kadang-kadang dia melihat-lihat begini, geleng-geleng itu, dia tidak mau mengikuti bujuk rayu daripada setan-setan ini. Tidak mau mengikuti bujuk rayu setan-setan tadi. Tidak mau mengikuti bujuk rayu setan ini. Kode. Pokoknya kalau saya nggak paham berarti sekali lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya harus ada orang mentalkinkan. Dalam kitab I'anatul Talibin, talqin itu ada dua macam. Satu, mentalkinkan orang yang masih hidup tapi mau meninggal. La ilaha illallah. Supaya yang mau meninggal ini ikut. Karena dia dalam keadaan susah. Dia dalam keadaan susah, dalam keadaan haus. Ini ribut lagi setan kanan, ribut lagi setan kiri, ribut lagi depan banyak yang nggak tanggung. Yang menyamar sebagai orang-orang yang dia sayangi, yang dulu pernah hidup di dunia tapi sudah meninggal. Ada yang menyamar sebagai istrinya, ada yang menyamar sebagai anaknya, ada yang menyamar sebagai keponakannya. Maka perlu ada orang yang mentalkinkan, mengajari dia mengucap kalimat dua syahadat. Makanya ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana.
Kata Syekh Abdul Rauf, inilah maksud doa itu, supaya kita tetap dalam pendirian kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Talqin yang kedua setelah masuk kubur. Masuk kita ke dalam kubur, 3 langkah kaki orang meninggalkan kubur, datanglah 2 malaikat. Tapi sebelum datang 2 malaikat ini, datang dulu 1 malaikat namanya Haruman. Hai si Fulan, persiapkan dirimu. Sebentar lagi datang malaikat Munkar dan Nakir, siapkan dirimu. Maka perlu ada orang mentalkin. Ada talqin juga sini ya? Ada. Wahai si Fulan bin si Fulan. Kalau bahasa talqin itu bahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesia artinya kira-kira mengajari. Wahai si Fulan bin si Fulan, sebentar lagi ada datang 2 malaikat bertanya kepadamu. Menurut cerita yang saya dapat, Abuya Tanah Merah dulu, sewaktu ditalkinkan oleh abangnya itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kampung, bahasa Singkil. Bahasa kampung. Abuya mentalkinkan abangnya. Wahai ge, loh canan malaikat 2 ge, ulang kombiak ge. Wah, sekom. Sampai nangislah orang yang datang tadi. Kalau datang 2 malaikat bang, jangan kau takut bang, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau dia bertanya siapa Tuhanmu, jawablah Tuhanmu adalah Allah. Tapi kadang kan talqin itu bahasa Arab, jadi kita tidak paham. Ada orang sibuk mentalkin sana berdoa, kita sini ngobrol-ngobrol. Ada orang sana lagi berduka, kita malah ketawa di sini. Maka perlu ketika ada orang meninggal dunia, diajari dia. Siapa yang akan serius mengajari orang tuanya mau meninggal dunia? Yang paling serius mengajari adalah anaknya. Maka perlu kita antar anak kita ke pesantren supaya tahu bagaimana caranya mengajari orang talqin, supaya tahu bagaimana anjuran-anjuran dalam Islam. Karena susah dirasa orang yang mau meninggal itu adanya setan-setan tadi. Sebab setan bisa berbohong. Setan Bapak Ibu, Nabi Adam ada di surga. Siapa di surga? Nabi Adam. Sepi dirasa Nabi Adam, diciptakan satu lagi perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ada yang mengatakan tulang rusuk Nabi Adam bengkok. Diciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Makanya banyak laki-laki bengkok gara-gara perempuan. Banyak perempuan laki-laki bengkok gara-gara perempuan. Tidak lurus lagi. Lebih takut sama istrinya daripada sama atasannya. Nabi Adam tidak. Nabi Adam memakan buah yang dilarang di surga bukan gara-gara bujuk rayu istrinya. Nabi Adam bukan tipe laki-laki yang suka diatur-atur oleh istrinya. Karena Nabi Adam adalah suami yang taat pada Allah, punya istri yang salehah. Suami yang taat. Jadi kalau jadi istri yang salehah. Kalau ibu-ibu sayang pada suami, jadilah jadi istri yang salehah. Nabi Adam digoda oleh setan. Ya Adam, kata setan. Ya Adam, demi Allah ya Adam, kata setan. Makanya Nabi Adam percaya karena setan bersumpah demi Allah. Begitu terus. Demi Allah, makanya Nabi Adam percaya. Demi Allah ya Adam, kalau kau makan buah itu enggak apa-apa ya Adam. Demi Allah saya cuma menasihati kalian, kata setan. Makanya dalam tafsir disebutkan, terutama dalam tafsir Jalalain, setan bersumpah atas nama Allah bahwa setan itu hanya penasehat bagi Nabi Adam. Dia meyakinkan Nabi Adam, demi Allah Adam, aku bersumpah atas nama Allah bahwa seandainya kau makan buah itu tidak apa-apa, makan saja. Makanya ketika ditanya Nabi Adam, wahai Adam, bukankah sudah saya katakan? Sudah saya katakan, jangan kau dekati, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati
pohon ini, kenapa juga engkau dekati? Apa kata Adam? Ya Allah, saya nggak nyangka setan bisa bohong atas nama Allah. Saya nggak nyangka setan berani berbohong atas nama Allah. Maka kalau ada orang berani berbohong pakai demi Allah padahal dia bohong, itu adalah kerjaan setan. Jadi bukan gara-gara Siti Hawa. Siti Hawa itu istri yang solehah, istri Nabi Adam, istri yang solehah. Dia tidak suka mengatur-ngatur suami. Ini kadang-kadang kan istri dia pula jadi bos pula. Suaminya diatur-aturnya. Kiri katanya kiri, kanan katanya kanan. Baju suaminya compang-camping, baju istrinya mengkilat. Harga apa namanya? Gloss apa namanya itu? Eyeliner, harga eyelinernya 500.000. Rokok suaminya pun begitulah. Jangan suka mengatur-ngatur suami. Dan suami jangan mau menjadi suami yang dayus. Bagaimana suami yang dayus? Suami yang tak peduli pada istrinya. Suami yang tidak peduli dengan istrinya nanti tidak akan mencium bau sorga. Istri bebas kemana-mana. Dan istri pun tidak pula lah sesuka hati. Ini kadang-kadang susah. Nanti kalau diajari dibilangnya suka cemburu. Padahal bukan cemburu. Giliran suami yang ngajari, suamiku pecemburu. Padahal bukan pecemburu. Suami bertanggung jawab kepada istrinya. Kalau istrinya berdosa, suaminya tidak memberi pendidikan, maka suaminya dapat kena dosanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka oleh sebab itu kita mengambil pelajaran daripada kisah-kisah terdahulu sehingga jadilah kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik. Jadilah kita menjadi pribadi muslim yang baik mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi keluarga yang tenang, anak kita tenang, hidup kita tenang, keadaan kita, keluarga kita semuanya tenang, kembali kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, jadi sebelum Rasul lahir, setiap bulan ibu dari Nabi Muhammad didatangi oleh Nabi dalam mimpinya. Siapa yang datang? Nabi. Bulan pertama datang Nabi Adam. Katanya kepada Aminah, wahai Aminah, kalau nanti lahir anak ini beri nama ia Muhammad. Bulan kedua datang lagi Nabi Idris, wahai Aminah, kalau lahir nanti anak ini beri nama ia Muhammad. Bulan ketiga datang lagi Nuh alaihi salam, kalau lahir ini nanti anak beri ia Muhammad, beri ia nama Muhammad. Jadi sebelum lahir anak Aminah, Nabi Muhammad sudah sering didatangi oleh para nabi. Malam keempat datanglah Nabi Musa, datanglah Nabi Ibrahim alaihi salam. Malam kelima datang Nabi Ismail. Malam keenam datang Nabi Musa. Demikian seterusnya datang para nabi. Malam ketujuh datang Nabi Daud. Malam kedelapan datang Nabi Sulaiman. Bulan ke-9, maksud saya bulan ke-9 datang Nabi Isa. Dan setiap para nabi ini datang dalam mimpinya Aminah. Apa kata mereka? Wahai Aminah, kalau nanti lahir anak ini, berilah ia nama Muhammad. Fasammihi idza wada'ti Muhammad idza wada'taha Muhammadan li'annahu satuhmaduhu uqbah. Maka setelah lahir seperti yang tadi dijelaskan, senanglah Abu Lahab, senanglah pamannya, senanglah kakeknya, semua orang senang. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, setelah disusukan oleh ibunya, tradisi orang Arab anak itu disusukan oleh orang lain. Maka orang kedua yang menyusukan adalah Shaibatul Aslamiyah. Datanglah burung-burung. Burung-burung datang meminta supaya mereka yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang mewah, yang kalau mungkin sekarang binatang yang terlindungi.
memohon pada Allah supaya bisa membantu merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya ke tengah Ka'bah. Pada saat itu datanglah orang-orang desa, orang-orang dusun mencari anak untuk disusukan. Ada satu cerita, kita ditunduh. Sudah mengantuk? Ada satu cerita, datanglah satu keluarga, ya, keluarga Halimah datang dari Bani Sa'ad, datang untuk mencari bayi susuan. Pada saat itu ontanya sudah lemah, keledainya sudah lemah, itulah yang mereka tunggangi. Anaknya pun ada sudah lemah karena lapar. Mereka sudah capek, sampai ke sana ternyata habis sudah anak yang mau disusukan tadi, tinggal satu lagi anak, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, diambillah anak ini, dibawalah untuk disusukan. Keledai yang tadinya sudah lemah, onta yang tadinya sudah lemah, setelah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi sehat, kembali lagi segar, kembali lagi kuat sampai mereka ke tempat tujuannya. Jadi suaminya terkejut, istrinya terkejut. Kenapa ini anak ini sejak kita bawa dia semakin kuat? Apa kata suaminya? Itulah tadi sudah saya bilang, ini bukan anak sembarangan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa. Setelah kemudian dia pulangkan kembali kepada ibunya, yaitu Siti Aminah, usia, ada yang mengatakan usia 4 tahun, dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, diambil pada saat sedang main-main oleh Jibril. Dibawa Nabi Muhammad sedang main-main sama kawan-kawannya, takut, anak-anak kecil itu takut. Muhammad sudah dibawa, kayaknya dia dibelah dadanya. Dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan yang kotor-kotor, dibersihkan dari telaga bejana berisi air Zam-Zam, air dari telaga Kausar maksud saya. Lalu dibersihkanlah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutup lagi. Jadi orang yang tadinya khawatir melihat Rasul dibawa seolah-olah mau dibunuh, ternyata tidak dibunuh. Ternyata dibelah dadanya. Anak-anak ini melapor ke kampung. Itu Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Muhammad diambil oleh orang. Dan ternyata Nabi Muhammad tidak meninggal dunia. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati malam ini, hari kelahirannya sudah dibersihkan hatinya sehingga bersih. Bagaimana dengan anak-anak kita? Belum dibersihkan hatinya, belum dibersihkan jiwanya, maka tugas kita orang tua untuk membersihkan jiwanya. Sebagaimana yang tadi sampaikan, bawa mereka ke pesantren. Kita kadang-kadang tidak alumni pesantren, kita kadang-kadang bukan ustadz, kita bukan kiai, kita bukan tengku, tapi kewajiban kita untuk mendidik anak berlaku pada setiap orang. Maka kalau tidak bisa kita didik, ajarkan dia ilmu agama, bawakan guru, kasih dia pelajaran. Supaya kita tidak berdosa. Karena sekarang kacau Bapak Ibu. Anak-anak kita kecil-kecil sudah main HP. Tidak lagi diteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya pun sudah kasar, ngomongnya pun sudah keras. Yang seperti yang saya bilang tadi. Karena emaknya pun membiarkan. Nonton TV kaki ke atas, pergi ke sana kemari, mohon dah knalpot bolong. Itu yang lewat-lewat knalpotnya kencang-kencang. Ada nggak orang tuanya? Ada. Siapa yang belikan dia minyak? Orang-orang yang pergi buat maksiat. Siapa yang berikan minyak? Orang tua. Kalau tahun baru ada orang pergi ke pantai. Kalau lebaran ada orang pergi ke pantai. Siapa yang belikan minyak? Kalau kemana-mana ada orang anak-anak kita pakai baju pakaian ketat. Weh itu weh. Enggak kita ngantuk. Hah? Oh. Siapa yang membelikan baju mereka?
Orang tua. Siapa yang membelikan pakaian mereka? Orang tua. Siapa yang belikan paket pulsanya? Orang tua. Siapa yang membelikan chipnya? Yang belikan chipnya dari mana uangnya? Orang tua. Maka selaku orang tua harus hati-hati. Kita harus bertanggung jawab sama perannya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dalam mendidik anak. Jangan sampai nanti sudah mau masuk kita ke surga, datang anak kita, tariknya kita ke neraka. Jangan sampai selangkah kita mau masuk ke surga, datang anak kita menarik kita ke neraka. Dan jangan sampai suami-suami mau masuk ke surga, datang istrinya, ditariknya pula kita ke neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting dan berbahaya kalau kita biarkan keadaan sekarang, kalau kita biarkan saja ini berbahaya. Rasulullah mengatakan, simfani min ahlin nar, ada dua golongan dari penduduk neraka, lam arahuma, belum pernah saya lihat keduanya. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqarah yadribuna bihan nas, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna kal bukhtil ma'ilah. Belum pernah saya lihat, kata Nabi, ada dua golongan penduduk neraka. Yang kedua-duanya itu, yang pertama mereka memegang cambuk seperti dari ekor sapi. Yang kedua, orang yang berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian. Berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Baju yang tadinya untuk baju tidur dipakainya ke pekan. Yang belikan baju siapa? Orang tua. Istrinya pun begitu, yang tadinya baju untuk baju tidur dipakainya ke pekan. Makanya sebetulnya untuk menjadikan kita menjadi anak yang solehah itu butuh kerja keras dari kedua orang tua. Orang tua itu menjadi madrasah madrasatul ula. Akhlak anak kita kacau, akhlak anak kita tidak menentu gara-gara mungkin orang tuanya. Kalau ke pekan, kalau ke pesta pakaiannya bagus, itu ditiru oleh anaknya, masih mending. Maka sebaiknya seperti itu. Ini tidak kalau di rumah aur-auran, hancur-hancuran. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh, butuh kerja keras dari laki-laki dan perempuan. Pelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak benci orang. Kalau dia dihina, dia tidak benci. Sekarang ada orang salah senggol sikit berkelahi. Gara-gara salah-salah lirik sikit berkelahi. Padahal Rasul katakan, kalau engkau cinta saudaramu, engkau suka saudaramu, ada kesalahan saudaramu, kau doakan dia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepadamu. Berikan ampunan kepada kita. Dalam salah satu kitabnya Syekh Abdul Rauf menuliskan, apabila engkau mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa saudara-saudaramu, maka doamu akan dikabulkan. Ada dosa saudara kita, sendal kita dicuri orang, kita doakan dia supaya dosanya diampuni oleh Allah, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa orang yang mengambil sandalku. Habis itu baru kita baca doa, ya Allah, ya Tuhanku, luluskanlah anakku tes polisi. Karena pertama tadi kita minta doa supaya dosa sahabat kita diampunkan, dosa saudara kita diampunkan, baru kita doa untuk diri kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, kemarin sawitku hilang satu janjang, ampunkanlah dosa yang mencuri itu ya Allah. Itulah Islam. Orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, kita doakan, rela kita, maka doa kita akan diberikan kesempatan pada kita untuk doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak sanggup, tidak apa-apa.
Kalau kita tidak sanggup untuk doa keselamatan saudara kita, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tipe-tipe keluarga. Ada tipe keluarga yang suaminya taat, istrinya taat, anaknya taat. Tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tipe keluarga yang suaminya taat, istrinya durhaka. Ada juga, yaitu tipe keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Ada tipe keluarga yang suaminya tidak taat, istrinya tidak taat, tapi anaknya taat. Kira-kira yang tiga ini kita tipe mana yang kita mau? Yang pertama tipe Nabi Ibrahim, yang kedua tipe Nabi Nuh, dan yang ketiga tipe yang tidak ada nabi seperti itu. Suaminya tidak taat, istrinya tidak taat, anaknya pun nggak taat kayak itu. Kira-kira kita pilih mana? Tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh sebab itu di penghujung ceramah ini, mari kita jadikan keluarga kita, dimulai dari keluarga kita untuk meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan gara-gara istri kita ribut dengan tetangga, mentang-mentang istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka banyak suami-suami yang bengkok. Gara-gara istri ribut dengan tetangga, bahkan kadang-kadang gara-gara terlalu patuh sama kata-kata istri, suaminya ribut dengan emak kandungnya. Ribut dengan tetangga, ribut dengan anak. Di luar dia berpakaian bagus, berpakaian mewah, berpakaian mantap. Suaminya tidak diperhatikannya. Kearisan tasnya tas mewah, pakai lipstik yang cantik, pakai bedak yang cantik. Di rumah tidak dipedulikannya suaminya. Suami yang tidak peduli dengan istri, suami yang membiarkan istrinya semacam itu, disebut dengan suami-suami yang dayus. Istrinya berpakaian bagus kalau keluar, giliran di rumah pakaiannya sobek-sobek. Kadang-kadang bajunya sobek-sobek, udah begitu bau asap pula. Tidak peduli pada suaminya. Dan sebaliknya, supaya anak kita ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya pun jangan pula lah macam raja pula. Istrinya setiap hari dimarahinya. Istrinya setiap hari dibentak-bentaknya. Salah terlambat sedikit bikin teh udah dimarahinya. Terlambat sedikit bikin kopi sudah marahinya. Semua salah. Kurang manis marah. Air kurang panas marah. Air kurang terlalu pahit kopinya marah. Terlambat datang marah. Padahal istri itu bukan untuk dibentak-bentak. Betul? Istri bukan untuk dibentak-bentak, betul? Istri bukan untuk dimarah-marahi, betul? Kalau sudah giliran istri bukan dibentak-bentak, betulnya agak tinggi. Seharusnya istri disayang-sayang. Jangan buat istri menderita. Jangan buat istri susah. Kalau sudah istri susah, susah urusan. Kalau sudah istri menderita, susah urusan. Anak kita pun malas dia untuk mengajari. Makanya supaya suasana bagus, ikut akhlak Rasulullah SAW. Mari kita jaga dulu diri kita. Kita perbaiki diri kita. Lihat akhlak anak kita. Akhlak berpakaiannya bagaimana. Akhlak makannya bagaimana. Cara minumnya bagaimana. Cara kesehariannya bagaimana. Bagaimana dia berteman dengan orang lain. Maka baru insya Allah anak kita akan nurut pada kita. Tak mampu kita mendidik antar ke pesantren. Wajib hukumnya kita pelajari 3 ilmu. Fisika, biologi, kimia tak wajib. Yang wajib pertama ilmu akidah. Jangan kita pikir itu wajib, tidak. Tidak wajib dalam arti fardu ain, tidak. Fardu ain cuma 3 yang wajib kita pelajari. Fardu ain artinya kalau tidak kita pelajari sendiri, kita berdosa. Kalau fardu kifayah tidak kita pelajari, ada tetangga kita pelajari, tidak berdosa kita. Orang meninggal dunia hukumnya fardu kifayah. Sebahagian saja ikut menguburkan, boleh, tidak apa-apa. Kita tidak ikut, tidak apa-apa. Tapi kalau fardu ain, wajib hukumnya kita pelajari.
Pertama adalah akidah, wajib kita pelajari Bapak Ibu. Ajarkan anak kita akidah yang benar, jangan sampai dia punya akidah yang salah. Jangan sampai dia menjadi takfiri, suka mengkafirkan orang. Jangan sampai pula dia nanti menjadi musuh bagi umat Islam. Jangan sampai pula dia nanti menyakiti umat Islam lantaran akidahnya yang salah. Ajarkan dia akidah. Ajarkan sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalifatu ta'ala li hawadis qiyamu ta'ala bidapsih. Wahdaniyat, kudrat, iradat. Ilmun hayat, sama' basar, kalam, kadiran, muridun, alimun hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ajarkan pada anak kita. Ajarkan anak kita sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi itu adalah benar. Nabi itu adalah amanah. Nabi itu menyampaikan. Nabi itu cerdas. Ajarkan sifat-sifat itu kepada anak kita, saudara. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari, fardu ain hukumnya. Wajib setiap orang mempelajari ilmu, yaitu ilmu tentang fikih. Ilmu tentang fikih, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, apakah sah sholat kita atau tidak, apakah sah puasa kita atau tidak. Wajib hukumnya dipelajari. Apakah sah kalau kita berwudu seperti ini atau tidak. Dan yang ketiga yang wajib dipelajari adalah akhlak atau tasawuf. Ajarkan bagaimana sebetulnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak-akhlak yang benar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya meyakini dalam penyampaian ini mungkin terdapat kesalahan di sana sini. Maklumlah saya juga manusia biasa. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon diberikan kemaafan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummahatina wali masyayikhina wali syuyukhina wali ustadina wali asatidatina wali muallimina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahhil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa zid ulumana wa ahsin a'malana wa niyyatana wa akhlaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qad hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Terima kasih kepada Ustaz kami Ustaz Akbar Al-Quran yang memberikan ceramah agamanya terkait memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1400.